Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khulu itu adalah perceraian dengan imbalan. Nah, wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin wa tamliku bihi almar'atu nafsaha wala roja'atalahu alaiha illa binikahin jadidin. Khulu itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh dengan memberikan imbalan yang jelas yang diketahui. Gitu. Maksudnya begini. Kan kalau talak itu adalah haknya suami. Suami yang akan memberikan talak atau cerai kepada istri. Maka ketika suami memberikan cerai, maka suami juga berhak untuk rujuk, untuk kembali. Kendati istrinya sudah nggak mau, otomatis jadi istrinya kalau dia kemudian melakukan rujuk. Nah, bagaimana kalau kemudian istri yang sudah tidak mau melakukan istri yang sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya, rumah tangganya, dia sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya. Jika istri yang sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, maka istri ini melakukan khulu ke pengadilan. Lalu kemudian dia harus mengganti rugi terhadap suaminya dengan cara memberi iwad itu. Nanti suami yang akan menyebut. Kalau misalnya suami tidak menyebutkan iwadnya, maka hakim yang akan menyebut iwadnya berdasarkan besaran maharnya. Maka dia harus memulangkan mahar suaminya. Gitu. Makanya nikah mahar itu kasih besar-besar supaya mikir dia kalau mau khulu. Kalau perempuan itu nikahnya minta mahar dikit-dikit, kalau mau khulu mudah untuk mengembalikannya. Nah, itu hari itu. Tapi boleh. Nah, jadi boleh mengembalikan atau memberikan imbalan untuk khulu tersebut. Nah, wa tamliku bihi almar'atu nafsaha. Istri ini yang memiliki hak khulu, bukan suami. Wala roja'ata lahu 'alaiha, dan enggak ada rujuk bagi suami kepada istri yang melakukan khulu. Gitu. Kecuali ila binikahin jadidin, kecuali dengan melakukan nikah baru, akad baru. Istri sudah melayangkan khulu di pengadilan. Pengadilan mengabulkan. Dia kemudian mengganti rugi. Berselang waktu tiba-tiba keduanya jatuh cinta lagi, pengen rujuk kembali. Itu maka harus dilakukan akad jadid, nikah baru. Beda dengan laki-laki yang kemudian menjatuhkan cerai kepada istrinya. Jika masa iddahnya belum selesai 3 bulan 10 hari, maka suami boleh datang kemudian rujuk dan jadi otomatis suami istri tanpa harus ada harus ada akad nikah baru. Akad nikah baru terjadi kalau kemudian dengan proses perceraian dari suami, jika masa iddahnya sudah selesai 3 bulan 10 hari, kemudian tiba-tiba mau melakukan rumah tangga lagi gitu, mendirikan rumah tangga baru tapi dengan orang yang sama, maka harus terjadi akad nikah baru. Tapi ini khulu, karena istri yang melakukan khulu, maka tidak boleh suami merujuk kepada istri itu, kecuali kemudian keduanya melakukan akad nikah yang baru. Paham? Lakukan akad nikah baru. Kendati masa iddah khulunya belum selesai. Begitu. Nah, wa yajuzu al-khulu fi tukhri. Nah, khulu ini, gugat cerai ini oleh istri boleh dia lakukan saat dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Beda dengan cerai. Suami haram hukumnya menjatuhkan cerai kepada istri yang lagi dalam keadaan haid. Kendati cerainya jatuh, jadi. Tapi haram hukumnya. Nah, ini malah kalau istri yang melakukan khulu, maka boleh dia melakukan khulu baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Gitu. Nah, dan wanita yang lagi melakukan khulu itu tidak boleh dicerai oleh suaminya.
Dia lagi gugat cerai. Lalu kemudian suaminya bilang, saya ceraikan saja kamu. Tidak bisa. Karena dia sudah melakukan apa? Khulu. Karena kalau cerai, suami kapan saja boleh kembali kepada istri tersebut. Tapi kalau kemudian, selama masa iddahnya belum selesai. Tapi kalau khulu kan suami nggak boleh balik. Dia mau akalin kayaknya. Ya, dia mau akalin supaya dia bisa kapan saja kembali. Dia kemudian menjatuhkan apa? Talak, melakukan cerai. Tapi suami istrinya sudah melayangkan khulu, maka tidak boleh dicerai istri yang sudah melakukan apa? Proses khulu. Paham? Allahu a'lam.